Ya, masih terkait soal batik, pemirsa, 12 tahun sudah batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya milik Indonesia. Iya, ada kebanggaan namun juga ada keprihatinan, khususnya terhadap nasib para perajin dan usaha batik tulis, terlebih saat kondisi pandemi seperti saat ini. Menurut Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia atau APPBI, di tanah air dari 151.656 perajin batik, hanya tersisa 37.914 perajin batik yang aktif. Pandemi COVID-19 telah menggerus hampir 75% usaha para perajin batik di tanah air. Penjualan yang lesu terjadi, pemirsa, di sejumlah sentra batik seperti Pekalongan, Solo, Beringharjo, Cirebon, Pamekasan, dan juga Jakarta. Yang menjadi keprihatinan APPBI adalah keterampilan tinggi para pebatik yang harus berhenti berkarya karena pandemi dan beralih usaha. APPBI bahkan sampai menggemakan tagar Save Batik Indonesia untuk menyelamatkan batik yang merupakan kebanggaan Indonesia. Akibat pandemi COVID-19, banyak perajin batik yang harus mengalami turun omset, bahkan gulung tikar. Padahal batik sendiri menjadi entitas budaya bangsa yang banyak dikembangkan para perajin batik, mulai dari skala UMKM sampai dengan skala besar. Ya, lantas pertanyaannya adalah apa upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian menghidupkan batik tradisional di tengah pandemi COVID-19? Kita akan bahasnya bersama dengan Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, Komarudin Kudia. Selamat pagi, Pak Komar. Selamat pagi, Mas Jason dan Mbak Naila. Terima kasih, Pak Komar, sudah bergabung bersama kami. Besok itu Hari Batik, seharusnya kita menyambut Hari Batik dengan sukacita, dengan perasaan bangga karena kita punya batik sebagai entitas budaya bangsa. Tapi ternyata di tengah pandemi yang saya baca, menurut data dari APPBI, bahkan perajin batik ini banyak yang gulung tikar, banyak yang turun omset, bahkan sampai dengan 50% jumlahnya di Indonesia. Bisa dikonfirmasi, Pak Komar, terkait dengan hal ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Pendiri dan pengurusnya itu adalah perwakilan-perwakilan kami di beberapa kota batik ya. Pekalongan, Jogja, kemudian sampai Madura, bahkan di luar Jawa, di Sumatera. Berdasarkan catatan dari kawan-kawan kami melaporkan di kurang lebih bulan Agustus ya 2021 ini sudah hampir 80%. Jadi beberapa perajin batik itu sudah banyak yang tutup untuk sementara. Nah, namun mulai memasuki September ketika PPKM sudah mulai agak longgar, ini nampaknya sudah mulai bergairah lagi gitu ya. Jadi aktivitas tamu-tamu dari luar kota sudah mulai masuk ke beberapa daerah. Kemudian juga nampak sudah ada dibuka pameran-pameran termasuk di Jakarta, di Surabaya, dan harapannya akan segera bangkit kembali, begitu Mas Jason. Iya, baik Pak Komar, tadi kalau Anda katakan penurunan penjualan ini mencapai 80% ya Pak, khususnya ini untuk batik tulis. Nah, apa sih Pak yang menjadi penyebabnya selain tentunya terkait dengan pembatasan di tengah pandemi ini? Apakah juga Anda melihat regenerasi para perajin batik tulis yang masih sangat minim di era zaman sekarang seperti saat ini, Pak? Betul, jadi yang menyebabkan menurunnya produk batik tulis ya, batik tulis maupun batik cap dan batik cap kombinasi tulis, itu adalah demand-nya Mbak, daya belinya. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan batik seperti acara-acara pernikahan, pertemuan-pertemuan para pejabat di pusat gitu kan, itu sangat drastis sekali mengakibatkan penurunan dari penjualannya gitu. Ditambah lagi pameran ditiadakan, 2 kali lebaran kita tidak bisa hadir di event pameran, hadir di event lebaran gitu ya. Nah, kemudian regenerasi untuk pembatik-pembatik yang terampil itu memang benar sekali, itu sangat susah sekali. Nah, ketika mereka sudah tidak bekerja lagi ataupun nanti pada pindah ke bidang-bidang lain, maka motorik halus yang keterampilan yang dia miliki itu kemungkinan besarnya akan hilang, akan berganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang misalkan ada yang menjadi buruh tani, buruh pabrik ya, kalau di kami di Cirebon itu ada buruh rotan,
karena kebetulan rotan itu bergerak lagi sekarang, tidak kena pandemi. Nah, mereka jadi tukang amplas. Nah, artinya pekerjaan batik yang biasa menggunakan keterampilan tangan motorik halusnya itu bisa hilang gitu. Nah, ini yang akan menjadi masalah baru untuk kami khususnya para perajin batik. Iya, Pak Komar, kalau kita melihat sentra-sentra batik yang ada di Indonesia, penurunan 80% penjualan tadi apakah merata di seluruh Indonesia atau di sentra-sentra batik yang besar? Kalau kita lihat kan di Indonesia ada misalnya di Pekalongan, di Cirebon, Solo, begitu. Ya, tepat sekali. Mulai kalau di Jawa Barat itu dari mulai Cirebon ya. Cirebon ini kan sentra batik juga ya, lumayan cukup di daerah sentra, daerah Trusmi dan sekitarnya. Kemudian di Pekalongan, sama di Pekalongan juga karena pendiri APBBI, pengurus PABI itu ada 5 orang ya. Di Pekalongan mengatakan semua sama. Ya, beberapa toko-toko pusat-pusat batik itu drastis sekali penurunannya. Walaupun, nah kita lihat ada beberapa yang kalau ditayangkan di TV ini, yang dijual itu ini kebanyakannya printing, jadi bukan batiknya. Dengan yang harganya di bawah 100.000 ke bawah kadang-kadang, seperti daster, printing gitu ya. Nah, kemeja-kemejanya juga itu printing, bukan batik. Jadi yang dijual itu kebanyakannya yang masih bisa stabil itu disebutnya tekstil bercorak batik atau batik tiruan. Nah, kalau yang kelompok itu, produk-produk kualitas itu masih sedikit agak bertahan karena relatif harganya murah gitu. Tapi kalau sudah bicara batik batik yang sebenarnya, ya batik yang menggunakan rintang warnanya dengan menggunakan lilin panas itu menurun drastis sekali. Jadi termasuk di Jogja, di Solo, di Surabaya, bahkan boleh dikatakan ya hampir seluruh Indonesia, karena kami juga ada perwakilan di Sumatera menyampaikan dengan data yang sama gitu. Seperti baik, itu. Pak Komar, apa yang perlu dilakukan bagi para perajin batik untuk tetap bertahan di tengah pandemi dan bagi para generasi muda saat ini, generasi milenial agar tidak melupakan batik dan tetap bangga memakai batik? Ya, yang harus dilakukan pertama adalah ini dukungan pemerintah sangat luar biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih mewakili kami, mewakili para UMKM batik atau perajin batik dengan gerakan membatik mendunia ini besok hari. Itu kami berharap akan dampaknya sangat signifikan dan membuat euforia masyarakat Indonesia mencintai batik kembali. Ini salah satu upaya yang real, nyata, dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Berikutnya adalah kami juga melakukan meningkatkan dengan bisnis yang secara digital marketing ya, bisnis online. Kami tiap minggu juga melakukan kegiatan Zoom webinar, kemudian dari sejak pandemi, dan kita menjual batik-batik dengan cara apa? Berkolaborasi, bermitra dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, termasuk yang di Jakarta gitu. Nah, salah satu upaya adalah agar kita tetap bisa berjualan batik, terutama batik-batik dari perajin-perajin batik di daerah. Karena kalau penjualan offline ini kan sudah hampir dibatasi sekali dan tertutup ya. Baru mulai pertengahan September ini nih di mall sudah diadakan pameran. Nah, itu harapannya ada penjualan yang luring lagi gitu, atau yang bisa hadir di pameran. Jadi harapan saya sih untuk meningkatkan kembali gairah penggunaan batik ini ya. Sekarang kan sudah dimulai dibuka ya untuk acara-acara wedding gitu, wedding party gitu kan. Nah, itu kami berharap nanti akan ada lagi penjualan-penjualan batik yang di masa pandemi ini. Baik, tentu diperlukan sinergitas, kemudian menampilkan lagi kembali batik-batik dalam berbagai event yang kemudian sudah dilakukan. Dan tentunya kuncinya tadi sudah Pak Komar sampaikan adalah terkait dengan bersinergi atau beradaptasi dengan dunia digital. Agar kemudian perajin batik ini tidak ketinggalan, tidak hanya berjualan secara konvensional, tapi juga sudah mulai masuk ke pasar online atau pasar digital. Terima kasih Pak Komarudin Kudiah, Ketua APPBI telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, terima kasih. Iya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi khususnya masih terkait dengan batik dan inovasi yang dilakukan dengan batik. Iya, usai jeda pariwara berikut ini ya, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!